Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kita berjumpa kembali dalam program Milenial Bertanya, yang merupakan salah satu program yang disajikan oleh Republika selama bulan Ramadan. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Burhan di Cilegon. Beliau bertanya, saya seorang bapak yang memiliki anak masih kecil. Bolehkah memberikan apresiasi berupa hadiah, baik dalam bentuk uang, makanan, maupun barang kepada anak saya, agar memotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam seperti sholat, puasa Ramadan, dan membantu orang tua. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad maupun para sahabat mendidik anak-anaknya untuk mengamalkan ajaran agama? Apakah ada juga pemberian hadiah untuk mereka agar rajin beribadah? Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Hasan Basri Tanjung yang merupakan dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga praktisi pendidikan karakter Islami. Pada Ustadz Tanjung kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih Mas Hafil. Ini pertanyaan yang luar biasa dan ini real kita hadapi di tengah masyarakat, dan inilah salah satu pentingnya pendidikan dalam keluarga. Hadiah itu adalah salah satu cara bagi kita untuk memberikan penghargaan atau rangsangan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan memang dunia bermain dan dunia iming-iming dia, hadiah dia, penyemangat baginya. Jadi kalau anak-anak kita diberikan janji atau hadiah, nak, kalau kau nanti puasa Ramadan dapat 30 hari, ayah belikan kau sepeda, tambah semangat dia. Itulah tandanya anak-anak. Kalau orang dewasa macam kita dibuat iming-iming begitu, udah lewat mestinya masanya gitu ya. Jadi boleh tidak, mesti diberikan. Kita seringkali sebagai orang tua, kalau anak salah hukumannya dahsyat besar sekali, melebihi kesalahannya. Tapi kalau dia benar, tak kita berikan apresiasi. Ini yang harus didahulukan. Jadi jangan dulukan hukumannya, tapi dulukan dulu pemberian apresiasinya. Maka inilah yang dilakukan oleh orang tua. Perbanyaklah memberikan hadiah. Secara umum pernah Rasulullah mengatakan, tahap saling memberi hadiah agar kalian saling menyayangi. Dan saya punya anak sejak kecil dan sekarang sudah dewasa, saya juga memberikan hadiah kepada mereka dan tambah semangat. Yang tadinya sudah mau berbuka di tengah hari gitu, kita bulan puasa ditahan-tahankan ya biar dapat nanti sepeda katanya gitu kan, tidak mengapa. Itu penyemangat gitu ya. Saya kira itu Mas Hafil. Jadi boleh, dan Rasulullah dulu, dan hadiah itu tidak selalu dalam bentuk materi ya. Jadi kalau Rasulullah dulu diciumnya cucunya Hasan dan Hussein, ada seorang sahabat melihat, dia bilang, Al-Aqra nama sahabat itu, ya Rasul, saya nggak pernah memeluk anak saya, punya anak saya 10 orang katanya. Kata Rasul, siapa yang tidak mencintai yang di bumi, maka dia tidak dicintai oleh yang di langit. Maka setelah itu dia peluklah anaknya dan anaknya tambah senang. Artinya pelukan, ciuman, kehangatan itu adalah hadiah terbaik. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ma nahala walidun waladahu afdala min adabi hasani. Tapi ingat, tidak ada pemberian hadiah yang paling tinggi nilainya dari seorang ayah kepada anaknya selain adab yang baik. Jadi berikanlah dia hadiah apapun, apa bentuk materi atau apa, tapi ingat, orang tua kita semua, hadiah terbaik buat anak kita adalah adab yang baik. Gitu kira-kira Mas Hafil. Pertanyaannya Pak Ustadz, sampai batas usia berapa mereka diberikan apresiasi seperti itu, dan juga batas pemberian hadiahnya itu yang wajarnya itu seperti apa Pak Ustadz? Dan mohon maaf tadi yang soal diberikan hadiah adab tadi itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Oh iya, ini adab ini artinya apa? Keteladanan yang baik. Jadi jangan sampai apa saja kita berikan hadiah ya, gitu ya, tapi akhlak kita sebagai orang tua tak baik, adab kita tak baik. Gitu, cara bicara kita tak baik. Memang dikasih hadiahnya, nih hadiahnya nih, tapi ngomongnya menyakitkan, itu kan namanya tak beradab gitu ya. Jadi hadiah terbaik itu adalah adab, bukan materi tadi. Nah, kalau pertanyaan sampai kapan anak itu, sampai kita sekarang nih, kita ini kan saya udah punya anak dewasa nih. Kalau andaikanlah orang tua saya masih hidup dan saya diberikan hadiah, tetap saja senang menerimanya kan? Walaupun kita sudah mapan hidupnya sekarang, tapi ada orang memberikan hadiah, tetap saja kita senang. Dan itu perintah Rasul, tahapu, saling memberi hadiahlah kalian.
apalagi orang tua kepada anak. Nah, ada saatnya justru anaklah yang memberikan hadiah kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang sering memberi hadiah penghargaan kepada anaknya, suatu hari nanti dia akan juga mendapatkan hadiah dari anak-anak. Itu Mas Hafil ya. Jadi Kalau masalah batas jumlahnya kewajarannya, berapa? Ya, batas itu kan kewajarannya. iya. Batas kewajaran itu kan relatif bagi setiap orang atau setiap daerah. Tidak bisa kita sebutkan jumlah batasannya, angka, tidak. Tapi kan orang tua pasti punya rasa. Ini kira-kira kalau saya berikan ini mencelakai dia apa tidak? Saya menyaksikan sendiri dulu ada orang tua memberikan hadiah motor besar kepada anaknya yang baru lulus SMP karena bangganya hasilnya gitu. Tapi begitu anaknya bawa motor itu ke jalan raya dan disitulah akhir kehidupan anak itu. Karena hadiahnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Oleh karenanya jangan juga kita sembarangan memberikan hadiah. Tahu anak diberikan hadiah mobil paling mahal 1 miliar, padahal lancar bawanya atau tidak, mentalitasnya belum kuat, justru mendatangkan mudarat. Hadiah yang baik itu kalau justru mengangkat, meninggikan derajatnya, kehormatannya, dia tambah tawadu, bukan malah tambah sombong. Itu Mas Hafil ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Tanjung atas jawabannya dari pertanyaan Saudara Burhan di Cilegon tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Saudara Burhan dan juga pada Sobat Republika yang menyaksikan dimanapun berada. Terima kasih kepada Ustadz Tanjung dan juga kepada Sobat Republika yang menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.